Dalam bergulirnya kasus penipuan berkedok kripto yang dialami oleh Angel Elga, nampaknya permasalahan tersebut kini menemukan titik buntu yang mana kedua saksinya, yakni Tata Lim dan juga Ozi Syahputra, menyatakan mundur dalam permasalahan yang dialami oleh kerabatnya itu. Di balik mundurnya Tata dan Ozi sebagai pembela, terkuak sebuah kisah yang mana keduanya mengaku telah merasa dihina serta disindir oleh Angel Elga melalui akun media sosial pribadinya. Bentuk kekecewaan Tata Lim dan Ozi tercurah di saat keduanya bersama Diolipa Yumara mencabut berkas sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, seperti apakah bentuk kekecewaan yang diungkapkan oleh Tata Lim dan Ozi Syahputra atas perlakuan yang dilakukan Angel Elga terhadap keduanya? Saya mulai hari ini juga mengundurkan diri untuk menjadi saksi dalam kasus kripto dari Angel. Dan alasannya karena memang saya sudah tidak merasa nyaman dengan apa yang beliau tumpahkan kepada semua masyarakat, pada saya ya di sosial medianya. Saya mengundurkan diri ini tidak ada keterpaksaan, tapi memang dari saya pribadi karena saya tidak mau ada masalah apapun sama dia. Kalau komunikasi pasti karena kita bersahabat, tapi gimana pun saya tidak memperlebar masalah ini untuk lebih lebar lagi karena gimana pun dia sahabat saya. Saya nggak perlu membicarakan apapun, saya tidak pernah membicarakan apapun di belakang tentang dia yang jelek-jelek sama siapapun. Saya lebih baik saya diam. Mungkin dia tidak tahu. Tapi saya sendiri memang dengan diri saya memang tidak mau ada memberikan kerumitan buat hidup saya lagi. Karena saya pikir gimana pun selama lebih dari 10 tahun saya bersahabat dengan dia secara baik. Dan saya tidak pernah ada masalah sama dia. Dan saya pikir ini saya sedikit agak shock gitu loh dengan gimana statement yang dia buat. Shock gitu loh dengan apa yang dia lontarkan ke media, dan saya tuh bingung dengan menyebut nama saya di sosial media dan itu jelas sekali. Tapi ya saya pikir gimana pun dia sahabat saya maafkan, saya ikhlaskan. Sama seperti Tata, saya juga mengundurkan diri karena juga merasa tidak nyaman karena di sini saya rada tersinggung karena membawa nama keluarga. Bagaimanapun kan ibunya Tata tuh adik ibunya saya kan. Nah, jadi harus saya membackup Tata. Bagaimanapun Tata ini adik saya, adik sepupu saya. Terakhir itu ada sih, sebelum mungkin saya di blok kali ya. Nah, tapi dia nggak marah, dia nggak ini, dia ngomong baik-baik gitu. Dia menanyakan kenapa Tata menyampaikan, dia menanyakan gini, Tata tuh ngomong apa ya sama Bang Diolipa gitu. Ya, saya juga bingung apa ya, kita juga nggak ada yang tahu gitu. Apa masalahnya juga kita nggak tahu. Saya tidak tahu masalahnya juga, dan silakan tanya Bang Diolipa apakah saya pernah berbicara tentang dia. Tidak sama sekali. Saya nggak tahu. Kita nggak boleh tanya sama Bang Olive, saya tidak pernah menceritakan apapun tentang, tidak pernah berbicara apapun yang jelek tentang dia karena gimana pun seperti saya bilang sebelumnya dia adalah teman saya, sahabat saya sekian lama. Tapi saya maafkan dengan tudingan-tudingan dia. Saya pikir mungkin dia lagi emosi karena gimana pun saya jadi tempat tumpahan emosi dia. Ya saya nggak apa-apa, saya ikhlas saja. Yang paling nggak bisa saya terima itu sindirannya kita kalau ini nggak makan. Lah, gimana sindirannya? Kalau kamu sama ternyata? Ya dia bilang ya saya tuh suka kalau ya dia kasihan sama saya, kalau nggak karena dia saya tidak makan. Saya tidak masalah dia membicarakan sejelek apapun tentang saya, karena saya seperti saya bilang lagi dia adalah sahabat saya. Gimana pun sahabat itu seperti cermin. Ketika dia menonjok saya dengan keras seperti ini, antara dua, dia yang terluka atau tangan yang terluka atau wajah yang terluka, itu saya pikir lagi untuk bersahabat dengan dia, pikir saya sudah ikhlaskan. Seperti bercermin yang kau sudah retak tidak cantik lagi untuk berkaca, bukan? Bersamaan dengan pengunduran Tata dan Ozi sebagai saksi, hal serupa juga dilakukan oleh Diolipa Yumara yang secara resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Angel Elga dalam kasus penipuan kripto yang dialami oleh mantan istri dari Vicky Prasetyo itu. Adanya hal itu pula, Diolipa Yumara juga resmi mencabut laporan terkait kasus yang sempat ia bela dan justru berbalik menyerang mantan kliennya itu atas adanya penggelapan uang miliknya senilai 6 miliar rupiah atas adanya iming-iming mengorbitkan dirinya untuk menjadi seorang penyanyi ternama. Merasa geram atas kelakuan yang dilakukan oleh Angel terhadap dirinya, kini Diolipa Yumara pun telah bersiap untuk melaporkan Angel Elga kepada pihak yang berwajib. Lantas, seperti apakah kelanjutan perseteruan Angel dengan mantan pengacaranya itu?
Pada hari ini, saya sebagai kuasa hukum dari Angel Elga, sehubungan dengan banyaknya sindiran-sindiran yang diberikan kepada saudara Tatalim dan kepada saya dan kepada saudara Ozi dari Instagramnya Angel Elga, maka dengan ini, karena kami sebenarnya membantu yang bersangkutan dalam hal menyelesaikan persoalannya dia sebagai korban dari kripto, tapi kemudian tim kami ini, para saksi, Tata dan Bang Ozi, kemudian disindir-sindir di Instagram. Maka ketika mereka mengeluh kepada saya dan mereka menyatakan ingin mundur sebagai saksi, dari wilayah Angel Elga. Saya perlu sampaikan, perkara tindak pidana penipuan ini yang korbannya dari Angel Elga adalah sebenarnya perkara tindak pidana penipuan tapi sifatnya privat. Artinya korbannya Angel. Angel sebenarnya harus butuh saksi untuk menguatkan apa yang disampaikan dalam laporannya, yaitu saudara saksi Tata dan saudara saksi Oji. Tapi pada kenyataannya kami yang para saksi ini yang sudah membantu sedemikian rupa membantu sedemikian rupa Angel supaya dia bisa tertolong sebagai korban kripto, ternyata dia malah menyindir para saksi yang harusnya menjadi pahlawannya dia sebenarnya. Artinya dia nggak tahu diri, dia pahlawannya dia sendiri pun disindir-sindir, dihina-hina. Silakan baca di Instagramnya Angel. Nah, saya dengar dari mereka minta mundur. Oke, kita press conference. Kedua, karena posisi ini dan posisi karena ada dugaan penipuan dan penggelapan dari dana saya yang saya serahkan kepada Angel, termasuk pembelian barang-barang, maka saya Doli Banyumara pada hari ini tanggal 23 Agustus 2002 menyatakan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum pengacara dari Angel Elga sebagaimana surat kuasa tertanggal 19 Mei 2022. Saya sampaikan surat pengunduran ini langsung kepada pimpinan penyidik Polres Jakarta Selatan. Artinya secara pro justisia memang mereka yang berwenang wajib menerima surat ini. Kemudian pada hari ini juga saya dengan kurir akan mengirimkan surat pengunduran diri melalui secara langsung kepada Angel ke rumahnya. Kalau dia tidak ada, anggap saja surat ini sebagai pemberitahuan sempurna kepada Angel Elga, karena ini kan surat ini pasti nyampe lewat publikasi, jadi ini dianggap sudah sah. Saya kemudian setelah mengundurkan diri ini, saya akan melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang melibatkan cerita-cerita banyak orang-orang di wilayah televisi, karena hampir semua diceritakan ke saya, baik dalam waktu dia tenang maupun dalam waktu dia mabuk. Saksi saya dengan Tata, saya diajak oleh Angel untuk nge-wine. Di mana? Ada di beberapa tempat. Apa di beberapa? Yang terakhir. Di mana? Di Kaspar. Di Kaspar. Jadi saya tiba-tiba diajak nge-wine olehnya, Bang, kita sekalian nge-wine di mana? Di Kaspar. Oke. Aku ikut dong. Pasti ada cerita lagi nih. Makin mabuk makin cerita. Ya, akhirnya saya datang duluan, datanglah Bang Tata duluan, baru dia terakhir. Kita makan biasa, total dia pesan wine. Yang tahu wine yang paling enak. Kita kan nggak tahu wine yang paling enak. Oke, dia nge-wine bareng gitu. Tata nggak minum wine. Dia ajalnya udah aku udah mau begini kan gitu. Oke, tapi kan kalau dia minum wine sendiri nggak bisa. Aku harus bertindak seolah-olah aku juga tukang minum wine. Tos dulu sembarangan. Terus aku minum dikit dia banyak dia. Akhirnya dia mabuk. Saya minum juga, Bang. Oh, minum juga. Mabuk. Namanya nggak minum air putih. Nah, ini kita lagi serius, Bos. Main film ini. Nah, jadi dia minum wine sampai malam tuh. Dari jam berapa? Habis maghrib ya? Iya. Jam 7 malam sampai jam 12 malam. Iya kan? Ya kan? Sampai kita sendiri ngantuk-ngantuk. Tapi dia cerita semua banyak hal tentang kehidupan, tentang kejelekan orang-orang lain yang diceritakan.